Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil bisnis plan yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalan dulu. Nama saya Aksan Bina Pamungkas, NPM 2230289. Nama saya Yordan Haki, NPM 222-336. Nama saya Ditya Cakra, NPM 222-311. Nah, dalam bisnis plan kali ini kami mengusung tema tentang kebugaran jasmani. Jadi kami mengambil namanya Sehat Nusantara. Nah, Sehat Nusantara itu adalah sebuah aplikasi yang berbasis startup itu untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani siswa. Nah, kami memiliki visi menjadi platform nasional yang aktif meningkatkan kebugaran jasmani siswa melalui sistem monitoring berbasis teknologi terintegrasi dengan pendidikan jasmani di sekolah. Nah, untuk deskripsi usaha, kami ini adalah platform digital berbasis web dan aplikasi, di mana nanti dalam aplikasi tersebut si siswa dapat melakukan tes melalui tutorial yang ada di dalam aplikasi, dan guru maupun orang tua juga nanti bisa memonitoring hasil dari kebugaran jasmani siswa. Tujuan utama dalam aplikasi kita itu menjadi solusi monitoring kebugaran, mempermudah evaluasi pembelajaran berbasis data, dan mendukung peningkatan kualitas kebugaran jasmani siswa secara nasional. Nah, untuk misi kami yaitu menumbuhkan budaya sehat. Jadi yang pertama itu melalui platform digital, yaitu menyediakan platform untuk memantau kebugaran jasmani siswa secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, dukungan untuk guru PJOK. Jadi aplikasi ini nanti bisa membantu guru PJOK dalam pengelolaan dan evaluasi data kebugaran jasmani siswa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas untuk mendukung sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani. Kita dapat melihat akhir-akhir ini kan banyak siswa yang kurang dalam kebugaran. Hanya kami kepikiran untuk membuat aplikasi ini. Dan yang keempat adalah budaya hidup aktif, menumbuhkan budaya hidup aktif dan sehat di lingkungan sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aku. Oke, selanjutnya mengenai slide deskripsi perusahaan dan layanan inti. Di sini tertera pada profil perusahaan yang kami susun berdasarkan diskusi, yaitu Sehat Nusantara yang berlokasi nantinya di Semarang, Jawa Tengah, dengan berdiri tahun 2026. Struktur usaha irisan startup pendidikan dan olahraga. Lalu terdapat beberapa layanan utama dari platform yang kami buat nantinya, diantaranya pencatatan hasil, di mana pencatatan hasil itu mencatat hasil dari kinerja serta tes kebugaran lainnya. Lalu terkait monitoring, di sini menjadi monitoring atau pemantauan aktivitas pada harian fisik siswa. Lalu terdapat dashboard guru PJOK, menyediakan dashboard yaitu di mana evaluasi kebugaran yang komprehensif atau secara menyeluruh. Lalu terdapat laporan perkembangan, yaitu menghasilkan laporan perkembangan kebugaran siswa secara berkala. Selanjutnya, keunggulan kompetitif produk dari kami menawarkan platform yang dirancang mengatasi pencatatan manual dan menyediakan data kebugaran yang terstruktur tentunya untuk evaluasi jangka panjang. Lalu data ini meliputi 4 poin, yaitu diantaranya berbasis kurikulum, di mana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran PJOK di lapangan tentunya. Lalu mudah dan efisien, di mana mudah dan efisien ini antar muka yang kami susun dapat mengurangi beban kinerja pada guru. Lalu data yang kami buat aman, data kebugaran tersimpan aman dan terstruktur. Lalu evaluasi jangka panjang mendukung pemantauan perkembangan kebugaran jasmani siswa. Oke, selanjutnya di sini tertera analisis pasar dan segmentasi. Sehat Nusantara menargetkan ekosistem pendidikan di Indonesia, mengisi kekosongan platform monitoring kebugaran yang spesifik, di mana tingkat kebutuhan kebugaran itu sebanding dengan anggaran dan kebijakan. Lalu tertera akses atau
sekolah dasar, sekolah menengah, lalu lembaga dinas, sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas, lalu dilanjutkan untuk lembaga atau dinas pendidikan. Mungkin untuk sekian, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk strategi pemasaran dan operasional, strategi pemasaran itu yang pertama itu sosialisasi langsung dengan cara berkunjung dan berpresentasi ke sekolah-sekolah. Terus yang kedua ada media sosialisasi pendidikan, edukasi, konten tentang pentingnya budaya dan platform kami. Terus yang ketiga kerjasama institusi bermitra dengan guru PJOK dan lembaga pendidikan. Terus yang keempat ada promosi akademik, mengikuti seminar dan kegiatan akademik terkait input data guru, proses operasional, guru PJOK memasukkan hasil tes kebugaran siswa. Terus ada pengolahan sistem menyimpan dan menganalisis data secara otomatis, tempat tampilan hasil, platform menyajikan analisa kebugaran yang mudah dipahami. Terus ada laporan sekolah, guru dan sekolah menerima laporan kebugaran siswa. Terus struktur manajemen, tim kami terdiri dari keahlian yang beragam untuk memastikan pembagian sistem yang solid dan jangkauan pasar yang luas. Terus ada ketua, yang pertama itu ada ketua tim, yang koordinator dan pengembangan, pengambil keputusan strategi. Setelah itu ada juga tim akademik yang bertanggung jawab atas penyusunan indikator kebugaran yang valid. Terus yang ketiga ada tim pemasaran, promosi kerjasama yang perluasan pasar. Terus ada tim IT, pengembangan, pemeliharaan dan keamanan sistem. Terus ada rencana keuangan dan pengembangan proyek keuangan dan pembiayaan. Terus sumber pendapatan biasanya biaya langganan sekolah dan kerjasama institusi pendidikan. Terus yang kedua ada sumber pembiayaan, modal pribadi anggota tim, dukungan mitra pendidikan dan pihak terkait. Terus break even point diharapkan tercapai setelah peningkatan jumlah sekolah pengguna. Terus ada strategi pengembangan, analisis lanjut, pengembangan fitur analisis kebugaran yang lebih mendalam. Terus integrasi perangkat integrasi dengan perangkat kebugaran sederhana, wearable, aplikasi mobile. Ada pengembangan aplikasi mobile untuk akses yang mudah. Terus perluasan nasional, perluasan jangkauan penggunaan ke tingkat nasional. Oke, ini adalah tampilan dari bisnis plan yang kami rancang. Yang pertama ini adalah tampilan beranda, di mana dalam tampilan beranda itu ada dua pilihan. Yang pertama kalkulator BMI dan untuk melakukan tes kebugaran jasmani. Di dalam kalkulator BMI itu nanti ada menu laki-laki dan perempuan. Nanti si pengguna itu memasukkan tinggi badan, berat badan, dan nanti akan langsung muncul hasilnya, dia badannya ideal atau tidak. Nah, lanjut untuk menu tes kebugaran jasmani. Di sini ada menu laki-laki dan perempuan juga, dan di dalam itu ada 5 tes. Yang pertama lari sedang. Nah, nanti di dalam lari sedang ini pengguna juga bisa melihat video tutorial tesnya melalui klik yang ada tulisan video tutorial. Selanjutnya ada ini angkat tubuh atau angkat nekuk, terus baring duduk, loncat tegak, dan lari sedang. Nah, setelah mereka sudah mengikuti tutorial tes dan mengisi semuanya, nanti akan muncul hasilnya ketika klik hitung TKJI. Nanti bisa terdapat hasil kebugarannya baik, sedang atau buruk. Sekian presentasi hasil diskusi bisnis plan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.